Kalau untuk rumah makan kurang lebih 3 atau 4 ekor per hari. Berarti kalau dikali 4 pasti kalau untuk 20 ekor ya? Ya. 100 lebih ya Om? Kalau di tempat saya usia muda nggak masalah, yang penting endoknya besar-besar. Oke teman-teman, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Kita sekarang berada di tempat Mas Bagas ya, seorang peternak sekaligus penyuplai daging entrok yang sudah berjalan sekitar 3 tahun. Nanti coba kita akan gali informasi terkait dengan berapa rumah makan yang beliau suplai dan berapa kapasitas yang beliau butuhkan terkait dengan ternak entroknya, sehingga beliau mantap melakoni usaha ternak entrok skala rumahan. Simak informasi selengkapnya sampai akhir durasi hanya di channel R Plesiran Kandang. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada dan bersama Mas Bagas sekaligus Mas Kirana. Selamat siang Mas Kirana. Siang Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Bagas sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Oke, Mas Kirana, bisa dijelaskan ini Mas Bagas itu selama ini menjadi partner atau seperti apa dari Mas Kirana ini? Ya, untuk Mas Bagas sendiri nih ya, ini merupakan mitra sekaligus partner bagi saya. Oke. Jadi di sini Mas Bagas itu mitra yang saya bicarakan berkali-kali mitra. Ini salah satu contoh kemitraan saya. Mas Bagas ini dia memelihara entok itu yang dulu awalnya dari saya ya Mas ya, untuk jumbonya. Nah, tapi dia juga memiliki sekarang usaha lah, termasuk usaha ya. Dia nyuplai daging mentok juga itu ke rumah makan dan ke pemotongan juga. Seperti itu ya. Kita bisa kerjasama dengan Mas Bagas. Jadi selain Mas Bagas peternak juga dia penyuplai juga. Siap. Kita sekarang akan konfirmasi dengan Mas Bagas. Halo Mas Bagas. Halo. Bisa diterangkan Mas Bagas terkait dengan entok yang saat ini berada di kandang Mas Bagas ini. Bisa dijelaskan ini jenisnya apa Mas Bagas? Kalau yang sekarang ada di kandang jenis jumbo. Jumbo ya? Iya. Jumbo ya, jenis jumbo. Ada sebelah selatan itu Rambon atau Superan itu? Yang paling sana itu ujung. Kalau itu maksudnya superan. Superan ya? Itu untuk suplai. Itu untuk suplai Rumah makan ya. Terkait dengan suplai, katakanlah di Lokalan Purworejo ini, pemasaran daging entok sejauh mana Mas Bagas? Pemasaran lumayan lancar. Lumayan lancar ya. Mas Bagas menyuplai berapa rumah makan untuk saat ini? 1 rumah makan dan 1 tempat pemotongan. Gitu ya, 1 rumah makan dan 1 tempat pemotongan. Berarti ada 2. Iya. 2 tempat. Terkait dengan rumah makan Mas Bagas, bisa diceritakan ini kebutuhannya berapa ekor per hari? Kurang lebih 3 atau 4 ekor per hari. 3 atau 4 ekor per hari. Iya. Sampai 4 ekor? Iya. Kalau untuk rata-ratanya berapa? Rata-rata di 3 ekor. 3 ekor ya per hari. Itu artinya terkait dengan kebutuhan entok yang Mas Bagas saat ini lakukan atau butuhkan itu ada 90 ekor per bulan. Bahkan ada 100 ekor ya? Iya. Kalau pas rame-ramenya? Iya. Lebih gitu. Pas rame-ramenya lebih ya? Lebih. Terus belum lagi di pemotongannya dia. Kalau untuk yang pemotongan berapa ekor per hari? Masih belum rutin. Belum rutin? Per minggunya berapa? Per minggu paling kisaran 5 ekor. Per minggu 5 ekor. Itu sudah rutin kalau per minggu ya? Iya. Kurang lebih segitulah. Kurang lebih segitu ya. Pemotongan per minggu 5 ekor. Berarti kalau dikali 4 pasti kalau untuk 20 ekor ya? Iya. 100 lebih ya Om? Kalau digabung 2 tempat itu 100 lebih. 100 lebih. Terkait dengan kebutuhan Mas Bagas, ini dari katakanlah 100 ekor per bulan ya, 2 tempat.
pemotongan dan rumah makan. Ini ada minimal usia nggak sih? Atau yang penting besar, usia muda nggak masalah? Kalau di tempat saya usia muda nggak masalah, yang penting endoknya besar-besar. Yang penting endoknya besar-besar. Ya. Oke. Sudah layak untuk dikonsumsi. Oke. Kadang kan, Itu. kadang kan Bukan minti ya Mas ya. bukan minti. Nanti mudanya dikira minti. Oke. Sudah Kadang konsumsi. kalau pengakuan pasar nih ya, itu yang paling laku itu harus yang sudah agak alot atau berserat. Itu artinya kan di atas 6 bulan. Ya. Kalau Mas Bagas sendiri berarti 4 sampai 5 bulan masuk. Kisaran 4-5 bulan sudah masuk. Yang penting besar dan gemuk. Besar dan gemuk. Oke, kebutuhan daging entok berarti saat ini sudah mulai berkembang Mas Kirana ya? Alhamdulillah untuk kebutuhan mulai berkembang Mas. Oke, yang tadinya pemahaman kita kalau entok masuk ke rumah makan itu harus ada yang berserat, ternyata kebanyakan saat ini yang penting ada stok masuk. Oke. Ada stok masuk. Itu artinya terobosan para peternak harus juga berkembang Mas Kirana ya? Terkait dengan terobosan penyerangan genetik dan lain sebagainya. Soalnya kan gini Mas, tidak setiap rumah makan itu sama. Oke. Jadi kadang rumah makan yang satu ini dia mintanya yang udah tua. Oke. Ada yang minta yang agak muda. Oke. Jadi semuanya itu apa? Dia itu punya market masing-masing. Oke. Paham kan? Punya segmentasi pasar Punya sendiri-sendiri. segmentasi pasar sendiri-sendiri. Oke. Seperti Itu artinya kita sebagai peternak juga harus bisa menyediakan keduanya. Makanya kan kita punya minimal usia untuk entok itu kan. Oke. Jadi kita cari terobosan, makanya saya mengedukasi. Tujuan saya kan mengedukasi supaya peternak itu tidak monoton gitu kan, maksud saya kan ya gitu. Biar ya bisa merasakan ada perubahan sedikit keuntungan atau bagaimana kan tujuan saya seperti ini. Oke. Terkait dengan jenis berarti terkait dengan jenis entok pedaging Mas Bagas. Ini bisa dijelaskan. Sepengalaman Mas Bagas melayani 2 tempat, 100 ekor per bulan itu banyak loh. Iya. Oke, 100 ekor per bulan. Itu klasifikasi terkait dengan gemuknya dan badan besarnya itu seperti apa? Dagingnya harus padat atau kurus dikit gak masalah? Harus sehat, sakit dikit gak masalah atau seperti apa? Atau harus sehat semua? Kalau di tempat saya harus sehat barangnya dan badannya gemuk-gemuk. Oke, harus sehat dan badannya gemuk. Oke, terkait dengan sehat dan badan gemuk ini berarti perawatan penting ya? Penting dong. Penting terkait dengan pakan harus diperhatikan. Iya. Tapi lagi-lagi yang namanya entok saat ini kan ada superan. Kualitasnya sangat bagus melebihi entok Rambon Mas Kirana ya. Jadi kita bisa memilih jenis tersebut untuk dikembangkan lebih banyak lagi. Oke. Jadi gini Mas, prinsipnya kan kalau namanya pemotongan atau kita untuk konsumsi itu tidak mandang jenis Mas. Oke. Cuman kita mengedukasi supayanya apa? Supaya lebih cepat aja untuk peternak itu. Peternak lebih cepat ya. Hasilkan entok pedaging yang seperti itu. Kalau Rambon mungkin di usia 4 bulan belum masuk ya kalau dimasukkan ke pemotongan ya karena kan masih kecil. Ya ada juga yang udah Besar. Jadi memang kualitas untuk entok itu masing-masing ya. Cuman memang lebih bagusnya tuh di superan. Oke. Sepengalaman jenengan berdua ya. Superan lebih mudah diterima lah. Lebih mudah diterima. Oke, 4 bulan sudah masuk berarti ada waktu 2 bulan ya untuk memangkas waktu panen lebih cepat seperti itu. Seperti itu. Oke, dengan pakan yang sama. Pakan yang Oke. Terkait dengan yang ada di kandang jenengan ini selama ini penjualannya seperti apa Mas? Mintian yang jumbo, tronton ini. Kalau untuk jumbo di tempat saya masih lewat medsos dan masih lokalan Purworejo juga ya. Sama saya juga gitu loh. Oke, sama Mas Kirana juga ya. Gini, maksudnya saya butuh barang misalkan. Oke. Ada konsumen membutuhkan barang. Itu nggak jarang saya ambilkan juga dari tempat Mas Bagas. Mitra. Yang Soalnya penting jelas, silsilahnya jelas. Iya, soalnya awalnya kan dari saya juga. Oke. Gitu. Salah satu mitra dari Mas Kirana adalah Mas Bagas ya berarti ya. Oke, untuk bisa membantu penjualan. Dan saya memang mengedukasi Mas Bagas ya. Sambil dipasarkan sendiri. Jangan sampai tertumpu satu orang. Jangan tertumpu saya, maksud saya biar Mas Bagas pun juga bisa berkembang semua gitu. Oke. Terbukti Mas Bagas sudah mempunyai 1 rumah makan ya. Iya. 1 rumah makan gitu. kebutuhannya
90 ekor per bulan. Itu kalau tidak diatur dengan manajemen penyediaan barangnya repot itu. Iya, namanya itu. Oke, seperti itu. Oke Mas Bagas, berarti di Purworejo, khususnya di Purwodadi ya, berapa rumah makan Mas Bagas? Banyak ya? Kalau di Purwodadi cukup banyak. Cukup banyak ya. Hanya satu rumah makan saja sudah kebutuhannya segitu. Iya. Kalau 5 coba bayangkan. Habis semua. Makanya perlu adanya manajemen kandang lah ya. Manajemen kandang ketika kita bisa mengcover sendiri nggak masalah. Tetapi ketika memang kebutuhan membludak, apalagi saat ini banyak yang terkena virus ya. Barang langka tetapi permintaan banyak, repot kalau kita tidak bisa komunikasi dengan kemitraan yang lain seperti itu. Oke Mas Bagas, pengalaman jenengan untuk Lebaran kemarin, biasanya itu kan per hari-hari biasa 3 ekor di rumah makan tersebut. Untuk yang tahun ini Lebaran, ada peningkatan permintaan atau tidak dari rumah makan tersebut? Kalau untuk Lebaran ada peningkatan. Sampai berapa terbesar? Ya kurang lebih 5-6 ekor. 5-6 ekor. Oke, mantap ya. 5-6 ekor. Belum itu dia juga melayani juga untuk masyarakat seperti itu. Maksudnya yang datang mau beli gitu ya. Mau beli, dia kan juga melayani. Oke. Sudah berapa lama Mas Bagas melayani rumah makan dan pemotongan? Kalau untuk rumah makan dan pemotongan kurang lebih kisaran 3 tahunan. Sudah berjalan 3 tahun ya? Sudah berjalan 3 tahun dan ini semoga tetap langgeng Mas Bagas ya? Tetap langgeng. Itu artinya kebutuhan entok sebenarnya cukup banyak di masyarakat, entah itu untuk personal maupun rumah makan. Tinggal kita sebagai peternak harus pandai-pandai mencari jalannya, memasarkan hasil ternak kita. Nanti kok di luar dugaan katakanlah permintaan tambah banyak dan kita tidak bisa mengcover, alangkah baiknya kita menjalin kemitraan. Seperti itu ya. Oke. Mas Bagas, makasih atas pengalamannya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi. Semoga bisa lebih menyemangati para teman-teman peternak yang pemula biasanya belum membudidaya entok sudah bingung cara pemasaran seperti apa, bingung penjualannya seperti apa, belum mulai loh sudah bingung. Tetapi Mas Bagas sudah membuktikan yang namanya permintaan entok cukup banyak ya. Apalagi kalau sudah ada langganan seperti Mas Bagas 1 bulan 100 ekor. Masih muda loh Mas Bagas. Masih muda ya. Berapa tahun Mas? 25 tahun. Oke, semoga bisa langgeng Mas Bagas dan menemukan mitra-mitra yang lain. Ya. Ini berarti tidak menutup kemungkinan kalau ada di lokal Purworejo yang pengen menyetor daging nggak masalah atau entok belian di sini Mas? Nggak masalah Mas. Jadi selama Mas Bagas atau kita itu membutuhkan, kenapa enggak gitu? Oke. Jadi kita pun juga bisa lah kerjasama sama siapa aja sebenarnya bisa. Untuk Purworejo sendiri ya. Itu yang mudah kita jangkau lah. Ini peluang bagi peternak lokal Purworejo ya. Jadi kalau mau membudidaya entok, jangan pikir terkait dengan penjualan. Ada Mas Kirana, ada Mas Bagas, juga ada channel ini sebenarnya. Karena saya membuat channel juga untuk membantu penjualan. Semoga khususnya di Purworejo ini tetap semangat. Dan nanti kalau ada yang mempunyai stok bisa menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi seperti itu. Makasih atas waktunya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan Mas Bagas tetap sehat, Mas Kirana tetap sehat. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan teman-teman di kandang Mas Bagas ya, peternak sekaligus penyuplai daging entok ke rumah makan. Ternyata cukup banyak ya kebutuhan yang diperlukan, 100 ekor per bulan, hanya 1 rumah makan dan 1 tempat pemotongan. Semoga ini bisa membuka pikiran kita semua kalau yang namanya segmentasi pasar daging entok itu memang masih sangat terbuka lebar terkait dengan kita mau seperti apa cara manajemen kandang di tempat kita masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Pelesiran Kandang.